apa sih sebenarnya beda MR dengan KG gitu? Kok ada MR, ada KG juga gitu ya kan? Kayaknya kalau udah dengar warna merah, jangan-jangan pekerjaan saya atau wilayah saya merah, lalu CKP-nya jadi merah, begitu kan ya? Podcast Sedap, Statistik Edukasi DAPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Sedap, Statistik Edukasi DAPS. Di sini kita akan membahas dan sharing berbagai kegiatan tim yang ada di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Saya Aprilia Ira Pratiwi, host pada podcast kali ini. Topik yang akan kita bahas itu mengenai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas data. Data berkualitas itu kan bagaikan inti yang matang dari sebuah buah. Mereka memberikan nilai dan kebermanfaatan yang tak terbantahkan, memberi kejelasan dan kepastian dalam pengambilan keputusan. Pentingnya kualitas data ini membutuhkan pengawalan di setiap prosesnya. Nah, topik kita pada episode kali ini akan membahas tentang penjaminan kualitas melalui Quality Gates. Bagi yang belum tahu juga nih, kalau kegiatan Quality Gates ini kita sudah ada peraturan kepala BPS terkait kegiatan tersebut. Sebelum kita kupas lebih jauh tentang Quality Gates, kita akan berkenalan dulu dengan para narasumber kita, ya, dua ibu-ibu yang cantik ini hari ini hadir. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama Mbak Ira. Pertama saya kenalkan dulu gitu. Pertama ada Ibu Lestiowati Endang Widiantari, atau biasa di direktorat kami itu memanggilnya Bu Ririn ya Bu ya. Ya, panggilan ngetopnya ya. Iya, selaku coach tim Quality Ya. Gates. Selamat datang Bu di podcast. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih undangannya. Kabar baik, luar biasa. Kemudian untuk narsum kita kedua ini ada ketua tim dari Quality Gates gitu, yaitu Mbak Reni Amelia. Selamat pagi Mbak Reni. Selamat pagi Mbak Ira. Terima kasih Mbak Ira atas undangannya. Ya, mungkin langsung saja nih kita akan bahas nih tentang Quality Gates. Tadi di awal saya sudah menyinggung terkait peraturan kepala BPS mengenai kegiatan ini. Saya tanya Bu Ririn nih selaku coach ya. Ya, Mbak Ira. Ya Bu ya. Apa sih Perka Quality Gates ini gitu kan? Apa isinya gitu kan? Mungkin pemirsa podcast ingin tahu lebih spesifik gitu. Silakan Bu. Ya, makasih Mbak Ira yang cantik juga yang membuat semangat kita narasumber berdua untuk jadi semangat nih. Ya, Perka BPS ini nomornya 117 tahun 2023 itu udah di launching di akhir tahun 2023 ya. Isinya tentang pedoman penjaminan kualitas melalui Quality Gates. Jadi di dalamnya itu ada pengertian apa itu QG dan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, dengan dikeluarkannya Perka ini, maka secara otomatis seluruh PJK penanggung jawab kegiatan yang ada di BPS harus mengimplementasikan Quality Gates pada kegiatan-kegiatan statistik yang dilakukannya. Lalu apa kami fungsinya DAPS? DAPS itu kan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik ya, kami menyingkatnya DAPS. Itu berperan adalah mengawal, mendampingi, karena yang melakukan, yang menyusun, yang mengimplementasikan QG adalah tim dari pelaksana penyelenggara kegiatan statistik itu. Jadi kami akan mengawal, akan mendampingi pada saat implementasi QG dilakukan di survei atau sensus itu. Gitu Mbak Ira, kira-kira. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Berarti kalau yang saya tangkap nih, setiap kegiatan di BPS ya, itu harus mengimplementasikan Quality Gates. Iya, betul. Ya Bu ya. Betul. BPS itu sebagai pengawalnya nih, Ya. gitu ya Bu ya. Baik, tapi sebelum ke lebih jauh lagi nih, pengen tahu tuh apa itu Quality Gates gitu. Kalau diterjemahkan kan
apa tuh gerbang kualitas gitu Ya. ya. Cuma kan pengen tahu lebih jauh nih, apakah lebih dari sekedar gerbang kualitas Ya. gitu kan. Mungkin Mbak Reni nih selaku tim teknis nih kan, ketua tim teknisnya, bisa menjelaskan apa itu quality gates. Oh iya, terima kasih Mbak Ira. Sebenarnya tadi sudah disinggung Mbak Ira tuh, quality gate itu kan kalau di bahasa Indonesia kan gerbang kualitas ya, gerbang. Kalau kita biasa dengar gerbang, itu Mm-mm. kan seperti suatu muara ya. Kalau misalnya kita mau masuk ke dalam gerbang itu, maka kita misalnya gerbang tol nih, saya analogikan menggunakan gerbang tol. Jadi kalau kita mau masuk lewat gerbang tol, kita kan harus ngetap dulu nih pakai Mm-mm. e-money. Nah, syaratnya kan e-money-nya harus cukup nih. Kalau nggak cukup kan kita nggak bisa lewat dong. Nah, gitu. Jadi sama quality gate di sini. Jadi kita itu ada kayak checkpoint. Jadi ada titik-titik poin, kita ada semacam checklist gitu. Kita bisa lewat ke tahap berikutnya kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi gitu Mbak Ira. Jadi di kegiatan statistik itu kan kita proses bisnisnya itu kan ada tahapan JSDPM itu ya. Mulai dari specify need, gitu kan, terus design, terus build, sama pengumpulan data, Collect. pengolahan, Mm-mm. terus habis itu analisis, diseminasi sampai evaluasi. Kan tahapan penyelenggaraan kegiatan tes kan seperti itu. Nah, jadi sebelum masuk ke pengolahan nih, di pengumpulan data ada checklistnya dulu gitu. Misalnya non responnya harus sesuai dengan target. Kalau misalnya belum sesuai jangan diolah dulu misalnya. Jadi ada persyaratan-persyaratan buat lewat ke tahap selanjutnya gitu. Jadi kita kawal dulu nih di awal supaya nanti apabila ditemukan kesalahan tidak menyebar ke belakang-belakang gitu Mbak Mira. Gitu lah. Ya, berarti tadi berpedoman juga pada JSBPM ya. Ya, Ya. Jadi pemirsa, JSBPM ini adalah proses bisnis untuk kegiatan statistik ya. ya. Gitu. Dimana dari awal sampai akhir itu dikawal melalui quality gates ini gitu ya. Kemudian Bu Rini, manfaat dari quality gates ini apa nih Bu? Ya, tadi udah disinggung sedikit ya sama ketua kita nih, ketua Quality Gates, bahwa itu checkpoint. Jadi di dalam satu tahapan itu, jika ditemukan sesuatu indikasi kesalahan, maka tuh seberes dulu, selesai dulu gitu kan, nggak boleh ke tahapan berikutnya. Jadi kita menjaga kualitas di proses bisnis pada tahapan yang sedang berlangsung. Beres dulu, selesai dulu, apakah ini dikoreksi dulu, korektif, ada aksi korektif atau aksi preventif sebelum kejadian itu terjadi, baru kita boleh melanjutkan. Berarti manfaatnya adalah untuk menjaga kualitas data di tahapan itu. Karena kalau enggak, tadi udah disebutin juga, akan berlanjut bisa nyebar di berikutnya. Di tahap ini selesai dulu, baru boleh berlanjut ke gerbang, ke tahapan berikutnya. Gitu. Gambaran mudahnya ya, gambaran secara gampangnya memahami tentang KIGE ini. Jadi sebelum proses kegiatan statistik itu terjadi, Selesai, kita harus identifikasi dulu tadi resikonya gitu ya Bu ya. ya. Nah, kalau menyangkut resiko nih Bu, saya jadi ingat nih. Jadi kegiatan manajerial itu kan ada yang biasanya disebut manajemen resiko nih Bu. Ya. Itu sama tuh Bu, tentang pengelolaan resiko. Nah, ini kan sepertinya saya kurang tahu dia apakah berkaitan, berbeda atau mungkin sama gitu ya. Mungkin Mbak Reni bisa menjelaskan apakah beda gitu. Jadi saya coba sebenarnya saya tahu sih kegalauan dari Mbak Ira tentang MR dan KIG gitu. Tentu juga teman-teman kami juga baik di BPS pusat maupun di teman-teman di BPS daerah itu juga sering bertanya apa sih sebenarnya beda MR dengan KIG gitu. Kok ada MR, ada KIG juga gitu ya kan. Jadi Jangan-jangan sama gitu kan. Iya, gitu. Kok nggak satu aja gitu ya. Jadi sebenarnya KIG itu dia pengembangan dari strategi manajemen risiko. Ya. Gitu. Ya, jadi di manajemen risiko itu kan kita mengidentifikasi risiko ya. Jadi resiko-resiko mulai dari resiko itu baik itu resikonya itu rendah sampai dengan resiko itu ekstrim. Nah, begitu kita ketemu nih
resiko-resiko yang ekstrim tadi dan resiko-resiko yang tinggi dan berhubungan dengan kualitas data, nah maka disitulah perannya kita perlu menentukan gate nih giginya gitu. Misalnya resiko tinggi terkait non respon nih, tadi saya di awal kan sempat ngomong non respon. Non respon itu kan resikonya sangat ekstrim nih, pasti akan terjadi dan itu sangat berdampak pada kualitas data. Nah jadi kita harus pasang nih gate di pengumpulan data gitu. Kita tentukan nih hijau kalau respon rate-nya sekian persen gitu atau merah sekian persen. Nah jadi itu jadi KIG itu dia lebih kepada pengembangan dari setelah MS, hasil identifikasi risikonya dari sana yang ekstrim-ekstrim tadi, yang resiko-resiko yang tinggi kita buatkan gate-nya gitu. Kalau manajemen risiko itu kayak umumnya gitu ya. Iya, Kalau quality Dia gate mencakup semua. spesifiknya dan menangani resiko-resiko yang tadi Menyangkut kualitas data. penting gitu Iya, ya Mbak ya yang berarti. berkaitan dengan kualitas data juga Oh. gitu. Kalau MR kan tidak hanya kualitas data ya, Iya. dan Seluruh dari- tahapan, iya, ya. seluruhnya gitu. Dan tidak hanya kegiatan statistik. Iya, tentunya. kalau yang gigi kan kita fokusnya ke kualitas data kita, karena memang kan kita mengawal kualitas data kita kan. Oh, baik. Terkait tadi sudah dikatakan manfaatnya, terus juga bagaimana perbedaannya dengan manajemen risiko. Dengan kualitas data kan itu tidak hanya ada di pusat gitu ya, tapi juga kan ke teman-teman kita di BPS daerah gitu kan. Pengen tahu apakah kegiatan quality gate ini itu melibatkan teman-teman di BPS daerah juga gitu. Apakah memang kegiatannya dilaksanakan di pusat saja begitu? Mungkin Bu Ririn Ya. bisa menjelaskan. Iya Mbak Ira, ini dengan adanya perka tadi ya, maka kegiatan ini menjadi kegiatan yang harus dilakukan seluruhnya, di level seluruhnya, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Namun kita lihat juga cakupan dari survei atau sensus itu. Kegiatan statistik yang dilakukan misalkan capaian sampai provinsi berarti sampai provinsi, kalau sampai kabupaten ya sampai kabupaten. Nah, apa tugasnya dari pusat? Di pusat itu PJK, penanggung jawab kegiatan statistik, itu dia akan menyusun KIG-nya. Karena analisis risikonya ya, kita lihat risiko yang sangat tinggi dan risiko tinggi, dia yang akan memasang gate-gate-nya dan ukuran kualitasnya. Lalu itu yang akan diimplementasikan, dilakukan oleh teman-teman kita di provinsi atau mungkin sampai kabupaten kota, kalau level sampai kabupaten kota, yang ukuran kualitasnya memang ada di mereka. Jadi mereka juga menjadi terlibat di dalam mengimplementasikan KIG sesuai dengan ukuran kualitas yang berlaku di wilayahnya pada kegiatan statistik tersebut. Ya, ya, karena ada tuh survei-survei yang sampai level provinsi atau sampai kabupaten kota gitu kan. Nah, ukuran kualitas itu jika ada di kabupaten kota maka dia harus mengimplementasikan. Baik, berarti kan cakupannya sangat luas ya. Sehingga Bu, melibatkan seluruh iya. BPS ya, pegawai. Tidak hanya di pusat, tapi juga diimplementasikannya sampai kabupaten kota gitu. Kemudian jika ini kan terlibat semuanya nih Bu ya. Tadi kan disebutkan kalau menyusun KIG ini kan subject matter dari pusat gitu ya Bu ya. Mungkin secara lebih ke teknis nih sepertinya. Yeah. Pengen tahu tuh tahapan menyusun quality gates itu apa gitu. Jadi memang kita kan referensinya itu dari ABS ya Mbak Ira ya, dan Bureau Statistik gitu. Jadi dalam penyusunan KIG itu sebenarnya ada 6 komponen. Ada 6 komponen. Ini agak panjang nih nanti. Terus 6 nih ya. 6 nih ya, tapi 6 ya. Jadi yang pertama tadi sudah kita singgung, penentuan gate-nya di mana gitu kan. Nah, itu tentu berdasarkan dari hasil analisis risiko tadi nih. Kalau risiko-risiko ekstrim dan tinggi tadi di bagian mana nih di GSBPM gitu. Apakah di pengumpulan data, apakah di pengolahan gitu. Nah, itulah yang kita pasang gate-nya gitu. Misalnya kayak tadi kan non respon nih. Nah, itu kan risikonya sangat ekstrim nih. Dan itu adanya di tahapan pengumpulan data, maka kita pasang gate di situ. Nah, gitu. Itu penentuan gate itu tahap pertama gitu kan. Kita udah nentuin gate-nya di situ. Terus kita sudah tahu gate-nya di pengumpulan data. Kita
kita tentukan ukuran kualitasnya gitu. Kira-kira yang ukuran kualitas kan kayak checklist tadi nih, kita boleh lewat kalau checklistnya sudah terpenuhi. Nah tadi kan dari hasil identifikasi risiko kita tahu nih non respon tadi itu adalah salah satu ukuran kualitas yang risikonya tadi sangat tinggi, ekstrim ya. Jadi itulah yang kita jadikan sebagai ukuran kualitas. Misalnya non respon ini ada ukuran kualitasnya. Apa itu non respon? Itu dijelaskan juga ya. Terus tahap selanjutnya kita menentukan peran nih. Kira-kira siapa nih yang akan mengelola gate ini gitu. Terus siapa yang berperan untuk kalau kami itu istilahnya sign off ya. Siapa yang akan meng-approve gitu apakah gate ini boleh lanjut atau stop dulu nih gitu. Nah, itu kita menentukan peran-peran itu, stakeholder-nya siapa. Nah, itu penentuan peran dan juga ada toleransi. Nah, toleransi itu maksudnya misalnya respon rate-nya kalau ada toleransinya nih, misal dia 90% respon rate-nya maka dia hijau, boleh lanjut gitu. Karena memang berdasarkan dari pengalaman di survei itu sebelumnya bahwa respon rate 90% sudah cukup misalnya. Jadi kalau dia 90% dia boleh lanjut nih ke tahap berikutnya. Tapi misal kalau dia 70 sampai 90 maka dia statusnya kuning. Nah, itu tuh toleransi juga. Nah, dia kuning berarti dia harus melakukan aksi-aksi yang korektifnya gitu buat mengatasi itu gitu. Atau respon rate-nya di bawah 70%, ini merah nih, nggak boleh benar-benar nggak boleh lanjut nih ke pengolahan gitu. Jadi harus dipenuhin dulu nih respon rate-nya gitu. Setidaknya kan sebaiknya kan mencapai hijau tadi ya 90% gitu. Nah itu ada aksi korektif yang juga disiapkan. Nah tadi kan saya ngomong ada aksi-aksi nih, berarti kan setelah toleransi ada aksi ya, komponen selanjutnya. Nah jadi aksi itu semacam aktivitasnya kita apa aja yang perlu disiapkan oleh penyelenggara statistik itu baik itu bidang baik di pusat daerah ataupun di kabupaten kota provinsi ya maksud kami. Nah jadi aksi preventif dan aksi korektif. Jadi aksi preventif itu untuk pencegahan gitu Mbak Ira. Jadi gimana caranya nih kita buat gitu mitigasi. Gimana caranya sih supaya nanti di akhir respon rate-nya bisa terpenuhi nih setidaknya 90% misalnya. Nah, itu kita ditentukan ya misalnya kita menyiapkan surat dukungan dulu gitu. Siapa yang menyiapkan itu udah ditentukan di awal. Di perencanaan sudah kita pikirkan gitu. Kita mau menemukan apa nih gitu. Jadi udah ada poin-poinnya. Terus juga kalau misalnya ternyata kurang dari 90% gimana nih? Apa yang perlu teman-teman daerah lakukan gitu. Kita juga menyiapkan aksi korektif gitu. Jadi aksi korektif itu misalnya kita ada ground check dan tentunya harus menyiapkan sumber dayanya juga orang dan juga anggarannya di awal gitu. Jadi sudah diperkirakan di perencanaan gitu. Nah, kira-kira apa aksi yang perlu dilakukan teman-teman. Nah, tentu setelah itu kita juga akan melakukan evaluasi ya Mbak Ira. Jadi kalau misalnya gate-nya semuanya sudah jalan, nah kita lakukan evaluasi terhadap hasil dari KG sebelumnya sehingga pada saat penerapan di survei selanjutnya itu sudah berdasarkan hasil evaluasi tadi. Gitu. Jadi ada 6 komponen itulah gitu Mbak Ira ya. Apa? 6 komponen? Ya. Satu. Tadi ini ya penjelasannya cukup panjang ya, seperti gerbong kereta yang kita lewati tiap pagi. Tadi 6 ya Mbak. Ya. Mungkin bisa saya simpulkan lagi ya. Ini pertama tadi kan menentukan gate ya gitu. Lalu setelah itu tadi saya tangkap ukuran kualitas. Iya. Menetapkan ukuran kualitas. Nah, ketiga ini toleransi tadi ya. Peran. Ya, peran polanya. Polanya siapa? Lalu setelah peran baru toleransi ya. baru nanti aksi dan terakhir adalah evaluasi. Luar biasa. Saya aja masih inget-inget nih ya. Sebetulnya Mbak Ira udah bisa bikin quality gate nih. Tapi berarti menyusun quality gates ini kan tidak hanya saat di lapangan saja gitu ya. Berarti dari awal perencanaan dari survei atau kegiatan statistik itu sudah dilakukan quality gates ini berarti ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Reni penjelasannya gitu. Semoga pemirsa ingat ya 6 nih 6 komponen quality gates gitu. Tapi tadi saya ingat toleransi tadi itu kan ada kata-kata hijau,
kuning merah gitu. Kayak lampu merah ya, Iya, traffic kayak light. iya kayak lampu merah, dan indikasinya kan kalau hijau itu berarti lancar, bisa lanjut tadi kan. Kalau kuning mungkin hati-hati, dan merah ini berbahaya nih ya. Nah, terkait ini gitu, apakah jika nilai toleransinya merah itu bisa mempengaruhi kinerja dari subject matter, atau mungkin teman-teman di ini nih BPS provinsi dan Daerah. kabupaten kota takutnya kan dimonitor gitu Bu. Mungkin Bu Ririn bagaimana Bu? Ya, kayaknya kalau udah dengar warna merah, jangan-jangan pekerjaan saya atau wilayah saya merah, lalu CKP-nya jadi merah, begitu kan ya? Nah itu sebetulnya bukan ke situ arahnya, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Tadi kan Mbak Reni sudah katakan waktu menyusun KG itu ada kalau merah itu tadi respon rate-nya di bawah 70%. Kalau kuning 70 sampai 90. Kalau hijau 90 ke atas, itu udah bagus respon rate-nya 90. Nah, ada aksi preventif yang dilakukan agar merah ini jangan terjadi. Berarti tadi apa? Tadi ada surat dukungan, ada sosialisasi. Itu dilakukan agar tercapai nih respon rate-nya, agar tercapai biar hijau gitu kan. Tapi seandainya itu sudah dilakukan, di lapangan ditemukan ternyata merah juga, oh ternyata aksi korektifnya adalah ground check gitu kan, agar ini bisa hijau. Nah, pada saat itu merah, apakah itu ada hubungannya dengan kinerja? Sama sekali tidak. Karena dengan dia merah lalu melakukan aksi korektif, itu kan berarti sudah berkinerja ya, dan sudah melakukan aksi korektif, lalu itu didokumentasikan, artinya ada bukti bahwa dia sudah melakukan aksi korektif sehingga yang merah itu sudah bisa ditangani, maka itu nggak termasuk dalam nggak dihubungkan dengan kinerja gitu ya, karena itu memang kita menjaga agar itu selesai di dalam tahapan ini agar tidak ke tahapan berikutnya. Jadi sama sekali kalau itu dihubungkan ya salah kaprah lah. Karena merah itu berhubungan dengan kondisi di lapangan di mana itu tidak mencapai ukuran kualitas yang sudah ditentukan. Dan ada aksi korektifnya yang bisa diperbaiki untuk mencapai agar merah itu bisa jadi hijau. Tapi bukan penghijauan ya, bukan penghijauan. Jadi kita tetap melakukan menilai apa kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Ya kan? Gitu Ren? Berarti aman ya Bu ya. Aman. Bahkan justru saat meskipun merah gitu itu nggak apa-apa gitu. Itu kan justru kita punya aksi untuk menangani dan mengatasi resiko tadi ya Bu ya. Cuman perlu itu ya preventifnya harus dilakukan biar jangan merah. Kan, tetap diusahakan agar jangan merah. Makanya di penyusunan tadi kan salah satunya ada tahapan menentukan aksi preventif dan korektif, dan itu untuk dijalankan. Dan ini sangat penting pemirsa. Baik, ini mulai tercerahkan nih tentang quality gaps. Syukurlah gitu, kalau begitu. Kalau makin pusing itu yang kita bingung. Nah, mau tanya nih ke Mbak Reni nih, sudah ada nggak sih gitu contoh penerapan dari quality gaps ini di salah satu survei di BPS gitu yang manfaatnya sudah dirasakan tentunya? Mungkin saya bisa kasih satu contoh ya Mbak Ira. Jadi tahun 2023 kemarin itu ada kita mengawal gitu kan, karena memang kan tugas kami kan mengawal quality gate di PLK UMKM. Jadi pendataan lengkap koperasi usaha mikro kecil menengah. Kerja sama itu bukan ya? Iya, kerjasama antara BPS dengan Kemenkop UMKM. Jadi pada saat itu dari pihak subject matter kita gitu, dari tim PLK UMKM BPS itu sudah menyusun KG-nya itu mulai dari tahap awal, dari specify need di awal desain build-nya itu sudah nyusun mereka, jadi tidak langsung pas di pengumpulan data, jadi pada tahap awal mereka sudah nyusun. Nah salah satunya itu saya kasih contoh ukuran kualitasnya itu adalah terkait kesesuaian antara isi di kuesioner dengan yang diinginkan oleh Kemenkop, karena kan pengguna utama mereka kan Kemenkop ya, jadi Kemenkop. Dan juga ada uji cobanya juga terhadap kuesioner itu. Nah, pada saat itu kalau tidak salah sekitar
ratusan pertanyaan gitu Ya. yang disusun di kuesioner itu. Nah, karena di ukuran kualitas kan harus mengkonfirmasi dulu nih, kira-kira tuh pertanyaan yang semuanya ini nih dipakai nggak nih sama Kemenkop gitu kan. Kalau nggak dipakai ngapain kita Ngapain ya? kumpulkan gitu kan. Toh juga banyak-banyak nanti kan beban juga kan teman-teman kita di daerah yang ngumpulin data gitu. Akhirnya pada saat konfirmasi itu ternyata yang diperlukan sekitar 30-an aja Mbak Ira. 37 apa kalau tidak salah. Dari Dari 100-an 100 pertanyaan. pertanyaan yang udah. Signifikan ya. Iya, jadi kan jadi lumayan 30% banget ya gitu kan? ya. Iya. Iya, jadi pada saat itu jadi langsung di-cut pertanyaannya tuh jadi hanya 30-an pertanyaan dan tentunya kan berefek juga nih ke pengumpulan data gitu. Jadi di awal tuh sudah kita kawal pada saat nyusun kuesioner ada KG-nya sehingga pada saat pengumpulan data harapannya kan responden kita tidak terbebani, petugas kita di lapangan juga berkurang bebannya gitu kan daripada nanya 100 sekian kan mending nanya 30-an aja gitu. Karena kan yang dipakai pun hanya 30-an ini nah gitu. Menurut saya sih itu yang berasa banget manfaatnya kemarin waktu penerapan KIG di PLK UMKM gitu kan. Memang kalau dari awal kita sudah desain KIG-nya itu di perencanaan, nah itu akan berefek untuk selanjutnya karena kan memang jadinya termasuk respon rate-nya juga gitu kan bisa mudah terpenuhi karena kan sedikit ya pertanyaannya gitu sih Mbak Ella. Makasih nih Mbak Reni penjelasannya tadi ya tentang penerapan quality gates gitu di survei PLUMKM. Ya, PLK UMKM. Betul. Nah, kalau saya tangkap nih ada insight-nya nih tentang penerapan ini. Berarti kan quality gates ini tidak bisa diterapkan tidak hanya di BPS ya, berarti Mbak ya. Bisa juga dilakukan mungkin oleh kementerian lain itu tentang bagaimana quality gates-nya dalam hal pelayanan mungkin begitu ya. Iya, Mbak Reni. benar banget. Jadi kemarin juga kebetulan kan ada dari Basarnas juga tuh yang Iya. tertarik tentang KIG ya kita Iya betul. diminta ngajarin sharing knowledge gitu tentang KIG di Basarnas gitu. Tentu kementerian-kementerian lain juga jika ingin menerapkan dengan KIG sih bisa juga. Cuma memang peraturan kan kita baru perka ya. Jadi Ya, belum mengikatnya ada kan ke perban. BPS gitu. Mungkin kalau nanti perban baru ya bisa mengikat Iya. semua. Gitu sih, Mungkin Mbak. next nih perban nih. Ya, memang kami lagi menyusun ya di tahun ini. Tentu. Tapi Ya. bisa juga sih. Ya pemirsa tadi kita sudah melihat gitu bagaimana menyusun quality gates sampai dengan sudah ada penerapan nyatanya gitu kan. Sebagai coach nih, Bu Riri, Iya. apa sih Mana? tantangan terbesarnya gitu dalam menerapkan quality gates ini? Apalagi kan tadi cakupannya sangat luas gitu, tidak hanya di pusat tapi juga keterlibatan dari teman-teman BPS di daerah gitu. Ya. Tantangan ya. Tantangan tuh selalu ada. Jadi Pasti ya, untuk makin kita semangat kan ya. Ya, tantangan kita di sini quality gates ini kami berharapnya nggak cuma menjadi konsumsi atau hanya kita di APS atau di pusat saja. Jadi ini harus di-sharingkan melalui sharing knowledge ya di tempat dimanapun seluruh pegawai BPS, pusat, provinsi, daerah. Jadi kemarin kami sudah melakukan sosialisasi ya kepada para eselon 2 ya, pusat dan daerah. Kemudian kami sudah melakukan workshop admin. Jadi kami memiliki admin KIG di level provinsi dan level kabupaten kota. Yang kami berharap sharing knowledge tentang KIG ini sudah transfer kepada mereka. Nah, mereka juga sudah mengimplementasikan KIG ya di survei dan sensus. Jadi kalau tahun ini sekitar berapa Ren? 27 survei sudah melakukan KIG, yaitu survei-survei yang mewakili kedeputian ya, tiap kedeputian, dan survei yang menghasilkan data-data prioritas ya. Ini di awalnya 2024. Itu di luar dari yang survei-survei besar seperti tahun ini ada uji coba SE 2026, ada SEP, Sensus Ekonomi Pertanian, dan ada EWS juga yang perlu kita kawal dengan KIG. Nah, tantangannya apa?
hendaknya pengetahuan atau perka ini boleh di-sharingkan menjadi pengetahuan bagi seluruh pegawai BPS pusat, provinsi, dan daerah. Lewat apa? Sekarang kan banyak ya, Mbak Ira. Orang kalau udah ngelihat yang quality gates tuh kayaknya udah susah apa gitu kan. Nah, contohnya di APS. Di APS tuh punya Kopi Morning. Kumpul-kumpul, ngobrolin pengetahuan dan inovasi in the morning. Nah, di situ kan banyak yang nggak cuma teknis tapi non teknis. Kayaknya pegawai akan menunggu-nunggu Kopi Morning topiknya apa lagi nih. Di situ bisa dimasukin tentang KG. Di daerah saya boleh nyontek ya ke teman-teman. Di Kabupaten Lampung Barat ada skala sharing knowledge acap Selasa. Kemarin Selasa lakukan. Nah, di sini ada admin di level kabupaten kota yang bisa men-sharingkan tentang quality gates. Kemudian di BPS Kabupaten, saya ngintip lagi nih, BPS Kabupaten Sleman ada Hoika, ingatnya Hokben gitu kan, Hoika. Itu Hari Olahraga dan Berkarya. Di situ juga ada apa? Sharing knowledge juga di situ. Kemudian di mana lagi ya? Sampang kalau nggak salah ya, ada Seroja. Artinya sudah banyak inovasi-inovasi di BPS daerah yang bisa disisipi, dimasukin atau di-sharingkan pengetahuan tentang quality gates. Sehingga pengetahuan ini merata sehingga dan kita bisa lakukan implementasinya. Nah, tentang tadi kementerian wah kalau BPS sudah menerapkan, Basarnas tadi pengen dikawal juga. Kalau Perka kan buat internal ya. Nah, kami sedang menyusun perban tentang penjaminan kualitas yang tidak hanya quality gates ya. Itu sedang kami susun. Semoga di tahun ini lancar jaya. Seperti halnya Perka ya, langsung di launching di 2023 2024. Semoga bisa disahkan langsung perban. Mohon doanya ya teman-teman semuanya di bawah kepemimpinan Pak Romzi. Semoga bisa. Gitu Mbak Ira. Ya, berarti tantangannya lebih pada gimana kita menyamakan pengetahuan ya Bu ya, serta juga koordinasi nih yang solid nih, tidak hanya di pusat tapi juga ke teman-teman di BPS daerah agar kualitas data kita baik juga. Ya. Kemudian nih tadi kan menyinggung-nyinggung sharing knowledge gitu Bu ya. Jika mungkin pemirsa ingin lebih tahu detail banget gitu terkait quality gates gitu, mungkin ada situs atau akses kemana gitu Bu yang bisa pemirsa kunjungi gitu Mbak Ren terkait itu. Apakah ada dokumennya gitu? Ada sih. Ya, jadi kita ada perka tadi yang disampaikan oleh Bu Ririn tentang perka KG. Sebenarnya kalau kita ketik di Google itu keluar tuh perka penyampaian kualitas melalui quality. Tapi kami juga sudah bikin short link ya buat memudahkan teman-teman mengakses perka itu. Jadi mungkin nanti bisa dicatat ya. Jadi ada s.bps.go.id garis miring perka KG gitu. Jadi P-nya besar, KG-nya juga besar gitu. Jadi mungkin nanti dicantumkan juga di description kali ya. Nanti silahkan dibaca di description. berarti perka itu tidak hanya konsep definisi tapi detail ternyata sampai sampai pedoman sebagai pedoman cara implementasikannya juga. Termasuk tadi yang saya sampaikan tadi Mbak Ira, ada di situ semua yang 6 komponen. Oh, di situ iya ada contoh-contohnya juga gitu apa. Jangan lupa gitu. Pemirsa kunjungi ya untuk tahu lebih detail tentang quality gates ini gitu. Nah, tadi sudah panjang lebar nih kita berbicara tentang quality gates sampai dengan implementasi nyatanya gitu. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin dari dua narsum kita ada closing statement nih mungkin. Dari Bu Ririn dulu mungkin terlebih dahulu. Iya. Closing statement berarti pendek ya. Ya, kualitas beda lagi nih Bu. Oh iya. Ya, kualitas data ini kan sangat diperlukan yang merupakan fondasi dari kebijakan pemerintah. Nah, dengan kita mengintegrasikan quality gates, maka kualitas data, keakuratan, kevalitan, dan data yang kita hasilkan itu dapat diandalkan.
dan juga kita juga bisa memperkuat kepercayaan publik nih terkait data kita. Semakin mereka semakin mempercayai kevalitan data kita. Untuk itu KIGE menjadi pilar penting dalam semua aspek kegiatan statistik. Maka kita sama-sama berkolaborasi untuk mengimplementasikan KIGE di level manapun kita berada. Itu aja. Jaga kualitas data ya, Bu ya. Ya, kualitas data harga mati. Ya. Udah Mbak Reni mungkin sebagai ini nih yang mengawal gitu kan, sebagai yang teknis langsung gitu kan, berhadapan dengan quality gate. Silakan Mbak Reni. Jadi tadi sudah disampaikan Mbak Ira bahwa tim KIGE itu ada di DAPS gitu ya kan, dan kami saya ketuanya, Bu Deden Kusnya, dan ada beberapa anggota kami dari tim DAPS juga. Tapi kualitas data itu sebenarnya kan tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi tidak hanya milik DAPS, tetapi itu milik kita bersama gitu, terutama teman-teman di BPS gitu dan penyelenggara statistik. Jadi mari bareng-bareng gitu kita sama-sama mengawal dan mengimplementasikan penjaminan kualitas tentunya melalui quality gate ini. Baik, terima kasih Bu Ririn dan Sama-sama Mbak Ira. Waktu dan penjelasannya, semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih nih hadir dalam podcast kita pada episode kali ini gitu. Dan semoga juga nih pemirsa juga mendapatkan wawasan baru nih terkait pentingnya menjamin kualitas melalui quality gates gitu. Tetap semangat dan terus jaga kualitas data ya. Saya ada pantun closing dulu kali. Oke. Sebelum kita akhiri podcast pada episode kali ini. Pakai cakep nggak nih? Boleh. Kita pakai cakep. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Kalau bingung, jangan ragu bertanya. Artinya. Tombol subscribe ditekan dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.